السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله الكرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا المسجد المتحابين أن يجمعنا في الجنة على سرر المتقابلين بإذن الله عز وجل. في هذه التوصية سوف نحرص بإذن الله عز وجل أن تكون الكلمة حول هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، وثلاثة أمور تتعلق بهذا الشهر، وهي الأمر الأول الصيام، والأمر الثاني القرآن، والأمر الثالث الصدقة في رمضان إن شاء الله. Alhamdulillah, setelah mengucap kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang pagi ini bisa berkumpul di masjid mulia ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan pagi ini nanti akan berbicara tentang puasa, tentang Al-Qur'an dan tentang sedekah. Mudah-mudahan Allah taala memberi kita semuanya. سبحان الله العظيم، عندما زكى الله سبحانه وتعالى شهر رمضان قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأصل العظمة في هذا الشهر الفضيل ماذا؟ القرآن، هو القرآن. سبحان الله. Alhamdulillah, Allah SWT mensifati bulan Ramadan bulan agung. Kenapa? Karena di dalamnya Allah SWT menurunkan Al-Quran Karim. Bulan Ramadan yang di dalamnya Allah SWT menurunkan Al-Quran Karim. Keagungan dan kebesaran Ramadan karena turunnya Al-Quran kepada kita semuanya. في هذا الشهر الكريم يقبل الناس على القرآن، فماذا يحصلون من إقبالهم على القرآن؟ الكمال التي في الآية، قول الله سبحانه وتعالى: هدى للناس، الهداية والنور الذي في القرآن. من الهدى العلم الذي في القرآن، البينات، الهداية والعلم، الاستقامة، ثم والفرقان. يعني هذا القرآن الذي سوف تقبل عليه في رمضان، الذي ستتعلمه في رمضان، الذي سوف تسمعه في التراويح خلف الإمام، الذي سوف تجلس في المسجد وتسمع التوصية والدروس والتفسير عنه، سوف يجعلك تحصل الفرقان. ما هو الفرقان؟ أن تفرق بين الحق والباطل، فترى الحق وترى الباطل وتميز بينهما، ثم بعد رمضان تتبع ما شئت. والله سبحانه وتعالى إذا اتبعت الحق يجزيك الجنة، وإذا اتبعت الباطل نسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا من النار. Alhamdulillah, salah satu alasan Allah SWT menurunkan Al-Quran Karim kepada kita semuanya adalah dia sebagai petunjuk bagi kita semuanya dan memberikan penerangan, penjelasan kepada kita, dan sekaligus sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Inilah hari-hari ini di bulan Ramadan kita diberikan pelajaran tentang Al-Quran, memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan penjelasan, dan sekaligus menjadi pembeda antara hak dan batil. Di Ramadan ini kita digembleng dengan semangat keislaman ini, dan setelah Ramadan terserah kita memilih yang hak atau yang batil. Inilah salah satu keutamaan kita di bulan Ramadan ini. كلنا يعرف الإمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى، صاحب المذهب المالكي، وهو إمام عظيم، وكان له درس كبير جدا في المدينة المنورة في المسجد النبوي الشريف. ولكن كان إذا أتى رمضان
أوقف هذا الدرس وقال هذا شهر القرآن، هذا شهر القرآن. والإمام الشافعي والإمام أحمد كانوا إذا أقبل رمضان أغلقوا الكتب وضعوها جانبا وفتحوا القرآن وقالوا هذا شهر القرآن، هذا شهر القرآن. وفيما يروى في مناقب الشافعي عند البيهقي أن كان الإمام الشافعي يا شيخ أحمد يقرأ القرآن في رمضان 60 مرة، 60 ختمة له في رمضان، يعني في كل يوم ختمتين. سبحان الله العظيم. Hanunullah Tuhan berbahagia. Kebiasaan para ulama, para imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ketika datang Ramadan, mereka yang memiliki pengajian, memiliki durus, ya, pelajaran pada setiap saatnya. Ketika bulan Ramadan, pengajian tutup sementara dan mereka konsentrasi untuk Al-Quran, baik yang membaca atau yang menghafalnya. Inilah keutamaan dan kebiasaan para ulama kita dan para salafus saleh kita, sampai ada yang menghatam Al-Quran selama 30 hari 60 kali. Artinya sehari menghatamkan 2 kali. Inilah kebiasaan para ulama yang konsentrasi di bulan Ramadan dengan Al-Quran Al-Karim. يعني سبحان الله، هذا كان حال علمائنا وحال السلف الصالح مع ماذا؟ مع دروس العلم والفقه، يعني يوقفون دروس العلم والفقه لأجل القرآن. فأحق بنا نحن سبحان الله أن نوقف مشاغل الدنيا ومشاغل اللهو ومشاغل التجارة التي يعني هي زائدة عن حاجتنا والتي تشغلنا والتي يعني تمنعنا عن قراءة القرآن لأجل القرآن. هم يوقفون الشيء المهم لأجل القرآن، فنحن أحق بنا أن نوقف. جزاكم الله خيرا. Alhamdulillah, ketika para ulama, para imam memberikan pelajaran kepada umatnya tentang keislaman, tentang ilmu agama, dan saat Ramadan mereka menghentikan itu semuanya, meninggalkan itu dan fokus pada Al-Quran. Maka karena itu alhamdulillah, hal yang menyebabkan kita lalai terhadap Al-Quran dan Ramadan sepatutnya kita tinggalkan. Kebiasaan kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan dunia, di Ramadan ini mari kita fokus dengan Al-Quran dan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan. Tidak kemudian kita sibuk dengan dunia kita, tidak kita kemudian sibuk dengan urusan dunia kita. Subhanallah. التجار في هذه الدنيا دائما يبحثون عن أفضل الأوقات لكي يتاجروا في بضاعتهم حتى تكون أرباحهم أكثر. كذلك الإنسان المؤمن مع الجنة ومع الطاعات. فجاء الصحابة مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ هم يريدون أن يتصدقوا ولكن يطمعون بالأجور التي هي أكبر وأحسن. فقالوا له أي الصدقة أفضل؟ يعني في أي وقت نتصدق يا رسول الله؟ قال صدقة في رمضان. الله أكبر. صدقة في رمضان. سبحان الله. Alhamdulillah, para saudagar, para pedagang di Ramadan ini biasanya berlomba untuk mendapatkan keuntungan. Namun bagi seorang mukmin, dia sibuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, berjaga dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sedekah mana yang lebih afdal untuk saya lakukan?" Belum jawab, sedekah yang dikeluarkan di saat bulan Ramadan. Inilah salah satu keutamaan Ramadan, keutamaan sedekah di bulan Ramadan, yang dia merupakan sedekah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. وسبحان الله هناك رابط عجيب بين الصدقة والقرآن في القبر. فعندما يموت المؤمن وينزل إلى قبره ما الذي ينتظره في قبره ويضيء له قبره؟ الصدقة التي هي برهان على إيمانه ودليل على إيمانه، والقرآن يكون له شفيعا. سبحان الله. ثم
لو تحدثنا عن الصوم فنجد هناك حديثا آخر الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم يأتي الصيام يوم القيامة يقول يا رب لقد منعته الطعام والشهوة في النهار فشفعني فيه. ويأتي القرآن يوم القيامة يقول يا رب لقد منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان. فلو رأينا سبحان الله أن الصيام والقرآن يجتمعان يوم القيامة لكي يشفعان للمؤمن فهما متلازمان، والصدقة مثلهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصدقة صدقة في رمضان. فكيف لو اجتمعت سبحان الله هذه الثلاث في هذا الشهر الكريم وانتظرتك يوم القيامة بإذن الله عز وجل بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. Amalan yang terus membawa kita di saat kita dikubur di kuburan adalah sedekah dan Al-Quran. Dua hal ini yang memberikan syafaat kita di alam kubur kita. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya di hari kiamat nanti Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang membacanya dan bersaksi dalam Allah SWT, ya Allah, orang ini dulu ketika hidupnya sampai bermalam-malam membaca Al-Quran, maka berikan syafaat kepadanya ya Allah. Kemudian puasa juga memberikan syafaat kepada orang yang menjalankannya, ya Allah, dia menahan lapar dan dahaga di siang hari untuk berpuasa kepadamu ya Allah, maka berikan syafaat untuk dia ini ya Allah. Puasa, Quran, sesuatu yang bisa memberikan syafaat kita dari kelak nanti. Dan sebagai penyempurna dari dua hal ini adalah sedekah kepada Allah SWT. Bisa dibayangkan dari Allah, tiga hal ini bersatu berkumpul dalam bulan Ramadan. Sungguh luar biasa. Kita berpuasa, kemudian membaca Al-Quran, dan kita bersedekah, itu sangat luar biasa, amalan yang luar biasa. Subhanallah. Ahadul a'imah ismuhu Qais bin Sa'id rahimahullah subhanahu wa ta'ala. هذا الإمام مرض مرضا في رمضان، مرض مرضا شديدا في رمضان، وفي العادة إذا مرض الشيخ أو الإمام يأتي الناس يزورونه، ولكن هذا الإمام عندما مرض لم يزره أحد. فهو تعجب، يعني أنا عندي في الدرس كثير من الطلاب وأنا الناس يعني تحبني، لماذا لا يزوروني وأنا مريض؟ سبحان الله. فهو يسأل صاحبه لماذا لا يزورني الناس؟ يقول له سبحان الله، يقول له يا شيخ أنت صاحب مال كثير وأنت تدين الناس ديون، وهم يخجلون يأتون إليك لأن عندهم ديون لك. سبحان الله. وهم يخجلون بسبب ديونهم التي أنت دينتهم إياها. فقال هذا هو السبب؟ قالوا نعم هذا هو السبب. فقال اذهب نادي في الناس أني قد سامحت أصحاب الديون. تصدق بكل ديونه لوجه الله سبحانه وتعالى في رمضان. هكذا كان الأئمة. سبحان الله العظيم. قيس بن سعد. Dalam keutamaan sedekah ini digambarkan oleh seorang syekh, seorang imam bernama Qais bin Sa'id, seorang ulama besar yang punya banyak murid-muridnya. Satu saat di Ramadan beliau sakit, dan biasanya orang sakit dijenguk oleh murid-muridnya. Tetapi kali ini murid-muridnya tidak datang kepada beliau, dan beliau kaget, kenapa nggak ada yang menjenguk saya? Kemudian ada muridnya lagi yang mengatakan, wahai Tuan Guru, Anda ini kan suka memberikan pinjaman kepada orang, kepada murid-murid kalian. Mereka tidak senang dalam kondisi datang menjenguk Anda dan mereka belum bayar hutang. Mereka malu kalau datang kepada Tuan Guru tidak membayar hutang. Subhanallah. Bagaimana jawab beliau? Kalau begitu,
sampaikan kepada mereka, kepada muridku bahwa saya telah membebaskan hutang mereka. Subhanallah, luar biasa para ulama dulu untuk bersedekah, sangat luar biasa dan tidak terhitung ya beliau para ulama itu memberikan sedekah. Subhanallah al-azim. Marrah كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي يعلم الصحابة، وكان عليه الصلاة والسلام يقول يومها: من فطر مسلما أو من فطر صائما كان له مثل أجره. كان موجود من بين الصحابة صحابي جليل اسمه سعد بن معاذ. فعندما سمع هذا الحديث رضي الله تعالى عنه قالوا: كان كل ماله في ماذا؟ في إطعام الصائمين. الله أكبر. كان يبحث أين هناك صائمون يطعمهم من ماله. الله أكبر. هكذا كان الصحابة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني أكثرهم صدقة، وكان أجود ما يكون في رمضان. فهذا هو شهر رمضان، شهر العودة إلى القرآن، شهر الصدقة والإحسان، وهو شهر نصوم فيه لنحقق ركنا من أركان الإسلام. الله أكبر. Subhanallah, kalau kita lihat sejarah para ulama, para sahabat Rasulullah SAW itu selalu bersedekah di jalan Allah SWT. Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan, dalam sebuah pengajiannya di Masjid Nabawi pernah memberikan pesannya yang artinya barang siapa yang memberikan buka puasa seorang mukmin maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang mukmin itu. Mendengar sabda Rasulullah SAW tadi, salah seorang sahabat Sa'ad bin Mu'adz saat itu langsung memberikan infak apa yang dia miliki, hartanya diinfakkan. Bahkan dia mencari-cari siapa yang berpuasa, saya akan berikan buka puasa. Dan Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan adalah orang yang paling banyak sedekahnya, banyak infaknya. Ibnu Abbas dalam riwayatnya menyebutkan karena seringnya Rasulullah SAW bersedekah itu sampai kecepatannya kebanyakan itu melebihi dari tiupan angin. Karena sangat luar biasanya Rasulullah SAW bersedekah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Syekh Al-Albani dan juga Ustaz Amradi. Jemaah yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang hadir. Baru saja kita dengarkan tentang tausiah beliau Nurul ini, bagaimana kemudian kita di Ramadan ini lebih dekat dengan Al-Quran. Karena memang kita ketahui ya saudara kita di Palestina, mereka kuat, mereka tegar karena Al-Quran lah yang menjadi landasan mereka untuk terus bisa bertahan di Gaza, Palestina dan sekitarnya. Beliau bicara tentang Al-Quran dan Ramadan mudah menguatkan kita untuk kemudian ya sama seperti saudara kita di Palestina. Di tengah deritanya mereka tetap mampu bertahan kuat. Salah satunya adalah dengan Al-Quran yang selalu mereka baca dan selalu mereka hafalkan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya saya ingin sampaikan ini adalah beberapa dokumentasi video kemanusiaan kami. Yang pertama kami ingin sampaikan, alhamdulillah sahabat Palestina Manggil setiap tahunnya terus menjalankan program-program kemanusiaan untuk Palestina. Yang kami ingin sampaikan pertama adalah November, Desember kemarin adalah musim dingin untuk saudara kita di Palestina sekitar. Alhamdulillah lewat donasi-donasi dari masyarakat se-Indonesia ya kami bisa menyalurkan bantuan musim dingin. Kita bisa bayangkan di tengah derita mereka, Masya Allah ya, mereka juga masih mengalami musim dingin yang sangat, dan bantuan seluruh donasi yang ada yang kami silaturahmi di Indonesia kemarin, alhamdulillah kita bisa salurkan dalam bentuk bantuan musim dingin. Kita berikan mereka kehangatan, ada selimut, ada baju-baju yang menghangatkan, ada sepatu yang menguatkan mereka. Untuk anak-anak di sana, para yatim, ya, para yatim dan juga mereka yang memang sangat perlu kita bantu. Alhamdulillah. Sebagai informasi, SPM adalah yang lembaga penyalur donasi kemanusiaan untuk Palestina dan dunia muslim. Kami juga menyalurkan secara resmi langsung diterima oleh Duta Besar Indonesia untuk Jordania, karena di Jordania perlu kami sampaikan banyak jutaan pengungsi Palestina yang hadir di sana karena mereka
ya Jordania adalah negara terdekat dengan Palestina, banyak kemudian saudara kita di Palestina harus mengungsi ke sana. Alhamdulillah sekarang secara resmi ya menyalurkan bantuan bekerjasama dengan lembaga di sana untuk kemudian diterima duta besar dan berusaha langsung menyampaikan kepada para pengungsi yang ada di Jordania. Ini dokumentasi kami. Para pengungsi dihadirkan di sebuah gedung. Ya, kemudian mereka dipanggil para janda ya yang sudah tidak lagi ada suaminya. Ini mereka diberikan bantuan setiap musim dingin yang sudah SPM sampai dengan sekarang masih terus bisa menyalurkan donasi kepada mereka. Khusus untuk Ramadan ini, pada jamaah rahmat Allah SWT ya, mudah-mudahan ya kita juga terus menjadi bagian dari bumi yang diberkahi Palestina. Salah satunya adalah mengambil keberkahan Palestina dan keberkahan Al-Quran. Kami punya yang namanya program ya penghafal Al-Quran. Ini adalah program dari kami. Kita biayai, kami biayai ya melalui para donatur. Siapa yang kami biayai? Mereka adalah anak yatim duafa yang kita sekolahkan dalam program pendidikan Al-Quran selama 1 tahun. Kita biayai hidup mereka, kita biayai pembiayaan Al-Quran mereka sampai kemudian mereka menjadi para penghafal Al-Quran. Jadi saya sampaikan inilah penguat mereka di tengah derita mereka. Dari masjid-masjid yang tersisa, mereka kemudian berkumpul ya melaksanakan bacaan Al-Quran, menghafal, berkelompok kita biayai. Dari mana biayanya? Dari donatur orang tua asuh yang alhamdulillah untuk Ramadan ini sudah ada ya 5 orang tua asuh dari SPM yang mengamanahkan ke SPM ya. Semalam kami dari Cipondo ada di Perumahan Royal, mungkin Bapak Ibu tahu, 1 orang juga hadir di sana semalam menjadi orang tua asuh para penghafal Quran. Kita biayai selama 1 tahun. Berapa biayanya? Untuk Fajrul Waqar ini kita biayai 1 tahun, selama 1 tahun itu adalah 25 juta rupiah. Ada yang mencicil, ada yang semangat langsung menyelesaikan. Pada intinya ya ini adalah program kami yang alhamdulillah sudah banyak yang para orang tua asuh di program ini. Jamaah kepada Allah SWT, selain program Fajrul Waqar, kami juga punya program yang namanya khusus Ramadan ini Wakaf Al-Quran. SPM juga membantu saudara-saudara kita muslim dunia yang tentunya kita berharap Al-Quran lagi-lagi makin menguatkan mereka di Ramadan. Banyak saudara kita muslim di Afrika yang mungkin bagi kita mudah untuk mendapat Al-Quran, tapi bagi mereka itu sangat sulit. Dan maka kami juga di Ramadan ini mencanangkan program 10.000 mushaf Al-Quran hanya dengan 60.000 kita bisa berwakaf Al-Quran mereka. Karena Allah SWT bagi ini yang perlu berkah di Jumat yang berkah, di bulan berkah, kami juga tentu ya mengajak Bapak Ibu semuanya yang ingin berdonasi untuk Palestina, memberi untuk Palestina, yang insya Allah nanti akan ada tim relawan kami yang akan menghampiri ayah bunda semua para jamaah. Silakan yang ingin memberikan donasinya yang untuk Palestina berinfak di hari yang penuh berkah Jumat ini, masya Allah, untuk negeri yang berkahi di bulan yang penuh berkah. Jazakumullah khairan. Kami juga sampaikan dengan hormat, alhamdulillah untuk tahun ini sahabat semanggil kembali menyapa seluruh masyarakat di Indonesia. Kami hadir selain di Banten, kami juga hadir di Ambon. Kemudian setelah dari Ambon nanti menuju Kalimantan, kami juga hadir di Padang, Lampung, ya. Setelah itu juga nanti akan menuju Riau. Dan hari ini tim kami juga berangkat ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan alhamdulillah semuanya kita bisa silaturahmi dalam rangka menguatkan semangat ya saudara kita di Palestina ini. Khusus untuk ini kami juga
ada dokumentasi untuk program Ramadan tentunya. Ini Ramadan dokumentasi tahun kemarin kita berikan sembako yang layak untuk mereka di tengah deritanya yang luar biasa. Mereka bisa tersenyum, ya, sama seperti kita tersenyum di Ramadan ini. Di tengah derita mereka juga bisa tersenyum. Minimal salah satunya dengan ya kepedulian saudara kita di Indonesia untuk Palestina, insya Allah adalah bagian dari kami. Dan insya Allah kita juga akan terus kembali berikan yang terbaik untuk mereka di sini. Jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya kami sampaikan juga dengan hormat. Khusus hari ini Jumat, ya kami mengajak juga Bapak Ibu jamaah yang ingin memberi lebih untuk Palestina, kita bisa berkomitmen. Apa itu komitmen? Siap membantu Palestina walaupun kemudian nanti donasinya tidak mesti hari ini. Ada tim kami nanti yang akan menyapa bagi Bapak Ibu yang siap berkomitmen untuk Palestina, ya. Sekali lagi komitmen tidak mesti hari ini, tidak mesti besok ketika ada keluar rezeki kami sampaikan. Untuk program Tajul Wakaf, Bapak Ibu alhamdulillah ya kami tawarkan dengan segala hormat. Adakah yang siap dari masjid ini ya berkumpul untuk kemudian membiayai ya pembiayaan pendidikan Al-Quran untuk mereka? Tajul Wakaf ini alhamdulillah dari saya sampaikan sudah ada 5 orang tua asuh di Ramadan ini yang bergabung. Ya boleh atas nama keluarga, boleh atas nama pribadi, atas nama masjid. Kita biayai mereka dalam pendidikan 1 tahun untuk Al-Quran. Mereka belajar Quran, mereka menghafal Al-Quran, dan lagi-lagi saya sampaikan Allah inilah yang membuat mereka kuat di Palestina di tengah deritanya yang luar biasa. Dari masjid yang mulia Jaminul Huda ini saya tawarkan dengan hormat, kita bisa berkomitmen. Artinya khusus untuk Tajul Wakaf ini 25 juta bisa dicicil selama 1 tahun. Atas nama keluarga, atas nama pribadi, ya. Silakan yang ingin berkomitmen kita bisa ya berkomitmen untuk program ini menjadi orang tua asuh bagi para hafal Quran. Dengan hormat saya tawarkan ada yang siap dari Masjid Jaminul Huda ini untuk menjadi orang tua asuh bagi mereka para hafal Quran satu kelompok selama 1 tahun 25 juta yang kita bisa berkomitmen, bisa juga dicicil selama 1 tahun ya per bulannya. Kemarin ada warga donatur dari Cipondo baru saja menyelesaikan komitmennya bulan kemarin, berkomitmen selama 12 bulan untuk kemudian menghadirkan ya donasi sebesar 20 juta dan membiayai para penghafal Quran ini. Adakah yang siap dari Masjid Jaminul Huda ini membiayai para penghafal Quran di Palestina? Kita mengambil berkah, keberkahan Al-Quran, keberkahan Palestina, negeri para anbiya, negeri para penghafal Quran, negeri para syuhada. Ada yang siap dari masjid ini? 1 orang boleh atas nama keluarga, kelompok 25 juta bisa berkomitmen selama 1 tahun, atau ketika ada keluar rezeki kita bisa donasi secara langsung. Kita biayai mereka di tengah derita mereka, kita kuatkan dengan program penghafal Quran. Ada yang siap berkomitmen? Insya Allah jika ada yang siap atas nama pribadi, keluarga ataupun yayasan, ada kenang-kenangan berupa figura Al-Aqsa dan juga syal Palestina untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi kami sampaikan kembali, ini ada kartu komitmen. Jika Bapak Ibu ingin berkomitmen untuk program Tajul Wakaf, silakan dituliskan saja di sini namanya, kemudian nomor HP, diisi saja untuk Tajul Wakaf. Kalau ada yang berminat, ya kita bisa berkomitmen, boleh atas nama keluarga, boleh atas nama pribadi atau yayasan. Sekali lagi ini komitmen Bapak Ibu yang terhormat, yang mudah tidak mesti besok atau lusa ketika ada keluar rezeki Bapak Ibu, kita bisa mencicilnya untuk Tajul Wakaf ini selama 1 tahun 12 bulan sampai terkumpul dana 25 juta kita biayai mereka pendidikan Al-Quran. Ada yang siap? Dari masjid ini boleh atas nama masjid, keluarga, yayasan, kita berkumpul untuk membiayai pendidikan Al-Quran di Palestina untuk para yatim duafa. Kita kuatkan mereka. Ada yang siap? Dari Masjid Nurul Huda di sini bersama dengan orang tua asuh dari Serang, ada 3 orang, dari Tangerang ada 1 orang, dari Ambon ada 1 orang di Ramadan ini. Insya Allah kita berkomitmen untuk negeri yang diberkahi untuk program berkah, program Al-Quran, menguatkan semangat mereka dengan
halaq Quran. Kita jadikan mereka para penghafal Quran dari negeri bumi para anbiya. Jazakumullah khairan, Masya Allah, dari Bapak Endang, Bapak Hari, juga Bapak Said, Barakallah. Jazakumullah khairan. Ini juga dari bundanya tadi, Ibu Konisa, Ibu Supriyana, dan juga Ibu Rukaya. Satu lagi, maaf ini Ibu Faiza ya, Masya Allah. Barakallah. Kemudian ini ada Ibu Jauliah ya, Masya Allah. Silakan. Ada lagi? Nanti Bunda setelah ini bapak-bapaknya ya. Selanjutnya Masya Allah ada lagi Bapak Dede Winardi, silakan ke depan. Bapak Dede mangga. Masya Allah, barakallah, Allahu Akbar. Ada satu orang yang siap menjadi orang tua asuh untuk para penghafal Al-Quran. Masya Allah, Tajul Waqar. Kita bisa berkomunikasi selama 1 tahun ya. Ini Bapak Mistak ya. Bapak silakan, Bapak Mistak bisa ke depan. Ada penangan dari kami. Sekali lagi di komitmen bisa untuk 1 tahun ya. Silakan saja catat nomor rekening kami, bisa ditunaikan selama per bulannya atau 3 bulan ini. Maka silakan. Tadi yang sudah berkomitmen untuk kasih waktu pengambilan dari bahasa Malaysia. Barakallahu lakum. Berarti disiapkan. Hiburannya disiapkan. Barakallahu jazakumullah dan bagian dari para nabi, para anbiya, para penghafal. Jazakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya dari Bundanya silakan. Sudah. Oh, mau langsung dikasih. Nanti ada dokumentasi selainnya Bu ya. Nanti bapak-bapak dulu. Kalau tidak ada lagi komitmen, kita nanti akan dokumentasi bersama. Tentunya terima kasih banyak dari kami. Setelah semua berdokumentasi, nanti juga kita akan tunjukkan berapa donasi yang terkumpul pada pagi ini dari Masjid Jamiul Huda untuk Palestina, untuk negeri Muslim dunia dan untuk bapak-bapak ini. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup kan kita dokumentasi dulu, silakan. Mas Manan kita dokumentasi. Maka semuanya berjamaah, tidak ada maksud apapun dokumentasi ini mudah-mudahan menjadi dokumentasi. Ya, saya mau khairan. Saya lihat kamera. Ini juga ada atas nama Sanedi ya, Bapak Sanedi, silakan ke depan. Tadi saya di sini, Masya Allah, ada orang yang kedua hari ini yang siap jadi orang tua asuh untuk para penghafal di Gaza ya. Bapak Endang, Masya Allah, barakallah, beliau nanti siap berkomitmen setiap bulannya 2 juta rupiah, Masya Allah, untuk para penghafal Quran. Silakan Mas Endang bisa ke depan lagi, ini ada kenangan figurannya diambil lagi figurannya. Barakallah, orang yang kedua dari Masjid Jasa Allah. Silakan, ini beliau berkomitmen sedang bulan.
Palestina? Kalau tidak ada, silakan yang hormat, maka silakan kita berfoto bersama. Syekh, tafadhol, Ustaz Al-Wajib, kita berfoto bersama. Semuanya berkomunikasi, kita semua. Ini aja. Yang lagi Pak, takbir. Bareng sama. Terima kasih banyak yang tadi sudah menjadi orang tua Pak Kang Haryanto, Bang juga tadi ada Bapak Dewa. Lihat sini satu. Baru silakan yang ingin dipoto usus juga silakan kepada ibu atau ayah, silakan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada DKM, para pengurus, ya, para jamaah, para donatur dari Kampung Sawah ini, masya Allah, untuk Palestina.